Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummul Aimanah dengan NIM C1C020076. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait teknik analisis data, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama pengertian analisis data, kemudian jenis-jenis analisis data, dan yang terakhir teknik analisis data. Nah, masuk ke sub pertama yaitu pengertian analisis data. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan analisis dan data. Nah, analisis itu sendiri merupakan evaluasi dari sebuah situasi, dari sebuah permasalahan yang dibahas. Nah, termasuk di dalamnya peninjauan dari berbagai aspek dan sudut pandang, sehingga tidak jarang ditemui permasalahan besar dapat dibagi menjadi komponen yang lebih kecil, sehingga dapat teliti dan ditangani lebih mudah. Sedangkan data itu sendiri adalah fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, kata-kata, angka-angka, atau huruf-huruf yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi, dan lain-lain. Nah, sedangkan pengertian dari analisis data itu sendiri adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Nah, sedangkan menurut Lexi Moy Leong itu menjelaskan bahwa analisis data itu adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa analisis data itu merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Nah, kemudian masuk ke sub jenis-jenis analisis data. Analisis dalam penelitian itu merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting. Karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Nah, data yang belum dianalisis itu masih merupakan data mentah. Dalam kegiatan penelitian, data mentah akan memberi arti bila dianalisis dan ditafsirkan. Secara garis besar, keberadaan data dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu pertama data bermuatan kuantitatif, di mana keberadaan data itu adalah angka-angka atau kuantitas, baik diperoleh dari jumlah suatu penggabungan ataupun pengukuran. Nah, data bermuatan kuantitatif yang diperoleh dari jumlah suatu penggabungan selalu menggunakan bilangan caca. Contoh data seperti ini adalah angka-angka hasil sensus, angka-angka hasil tabulasi terhadap jawaban, terhadap angket, atau wawancara terstruktur. Nah, adapun data bermuatan kuantitatif itu hasil pengukuran, contohnya skor yang diperoleh melalui pengukuran seperti skor tes prestasi belajar, skor skala motivasi, skor timbangan, dan semacamnya. Kemudian ada data bermuatan kualitatif. Nah, data bermuatan kualitatif itu disebut juga dengan data lunak. Data semacam ini diperoleh melalui penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif atau penelitian kualitatif. Nah, keberadaan data bermuatan kualitatif itu adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, observasi partisipatoris, atau pemaknaan penelitian terhadap dokumen atau peninggalan. Nah, untuk memperoleh arti dari data semacam ini melalui interpretasi data, itu digunakan teknik analisis data kualitatif. Nah, selanjutnya masuk ke sub teknik analisis data. Nah, teknik analisis data itu merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Dalam hal teknik analisis data, penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif itu memiliki beberapa perbedaan. Nah, untuk lebih lanjutnya akan dibahas pada slide berikut ini.
Nah, yang pertama itu teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif itu menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, yang pertama tadi ada statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif itu adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, statistik deskriptif itu digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan dan berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Kemudian yang kedua, statistik inferensial. Nah, statistik inferensial itu sering juga disebut dengan statistik induktif atau statistik probabilitas. Nah, statistik ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Nah, statistik ini adalah akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan dari populasi itu dilakukan secara random. Nah, statistik ini disebut statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu keberadaannya bersifat peluang atau probability. Nah, statistik inferensial itu dibagi menjadi yaitu statistik parameter dan statistik non-parameter. Nah, untuk statistik parameter itu adalah statistik yang digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Nah, statistik parameter memerlukan terpenuhinya banyak asumsi utama, yaitu data yang dianalisis harus berdistribusi normal. Nah, ciri statistik parameter itu adalah jenis data interval atau rasio serta distribusi data itu atau populasi adalah normal atau mendekati normal. Sedangkan statistik non parameter itu tidak menguji parameter populasi, akan tetapi ia menguji distribusi. Nah, statistik ini tidak menuntut terpenuhinya asumsi. Misalnya data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, statistik non-parameter sering disebut distribusi bebas atau distribution free. Nah, berikutnya ada teknik analisis data kualitatif. Nah, analisis data dalam penelitian kualitatif itu dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini, Nasution menyatakan analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulis hasil penelitian. Namun, dalam penelitian kualitatif, analisis data itu lebih berfokus selama proses di lapangan bersamaan pengumpulan data. Nah, analisis data dalam penelitian kualitatif pada prinsipnya berproses secara induktif, interpretasi, dan konseptualisasi. Teknik analisis data kualitatif ini itu ada analisis data selama di lapangan, model Spradley, yaitu terdiri dari analisis domain, analisis taksonomi, analisis konvensial, dan analisis tema. Selain itu ada juga analisis selama di lapangan, model Miles and Humberman, di mana terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Nah, dari apa yang setelah saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis data itu merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Nah, dalam rangka analisis dan interpretasi data, perlu dipahami tentang keberadaan data itu sendiri. Secara garis besar, keberadaan data dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu data bermuatan kualitatif dan data bermuatan kuantitatif. Nah, teknik analisis data ada dua, yaitu teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, dalam penelitian kualitatif, analisis data itu lebih terfokus selama proses di lapangan bersama pengumpulan data. Nah, analisis data dalam penelitian kualitatif pada prinsipnya berproses secara induktif, interpretasi, dan konseptualisasi. Saya rasa cukup sekian
pemaparan mengenai materi teknik analisis data. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.